Pagi ini saya diberikan tema itu jangan takut. Apa temanya? Sudah sering nggak mendengar kata jangan takut? Mulai dari awal bulan ya Pak ya. Jangan takut, jangan takut. Saya lihat di YouTube-nya jangan takut, jangan takut, jangan takut. Memangnya kenapa sih? Kenapa kok dikatakan firman Tuhan berkata jangan takut? Siapa di sini yang pernah takut? Yesus pernah takut nggak sih? Loh, patokan kita kan Yesus ya. Saya mau tanya, Yesus pernah takut nggak? Kapan dia takut? Mau disalib ya. Loh, dia firman Tuhan mencatat di situ. Maka Yesus sangat ketakutan, bukan cuma takut loh, tapi ada kata sangat ketakutan. Sebelum dia disalib, malam sebelum dia disalib, dia berdoa itu sebelum ditangkap tuh. Ketika dia berdoa, dia sangat ketakutan. Sampai dia berkata, Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Lalukan Bapa. Cawan apa itu yang akan dihadapi oleh Yesus? Cawan kematian. Cawan salib tuh. Dan dia sangat ketakutan sampai firman Tuhan mencatat di situ. Sampai peluhnya seperti butiran darah. Keringat-keringat itu loh kayak darah yang keluar. Berarti itu kan ketakutan yang teramat sangat. Yesus saja pernah takut. Tapi pertanyaannya begini, apakah saudara setuju dengan ketakutan? Ketakutan itu baik nggak? Kok Yesus saja takut, kok masa kita berarti boleh takut dong gitu ya. Tapi masalahnya Bapak Ibu, kalau saudara baca firman Tuhan, lebih kurang ada yang meneliti, bukan saya. Tapi saya pernah dengar, ada para teolog yang meneliti. Kata jangan takut ditulis di Alkitab itu lebih kurang 365 kali. Satu tahun berapa kali? Berapa hari? Lebih kurang 360 ya, mayoritas ya. 360, kok lebih kurang, memang 365 hari ya satu tahun itu. Tapi ada yang kurang sih, kalau pada ada tanggal 29, ada tanggal 28 gitu ya. Ya, ada satu sih, itu sekali 4 tahun. Jadi ada 364 ya, kalau kurang satu ya. Itu hanya sekali 4 tahun. Nah saudara, ada yang meneliti bahwa kata jangan takut di Alkitab itu ada ke 365 kali. Dalam arti setiap kita bangun pagi, Tuhan langsung ngomong gini, hei jangan takut. Baru bangun tuh, jangan takut. Kenapa? Banyak faktor yang menyebabkan kita bisa takut, betul? Banyak hal yang menyebabkan saya dan saudara bisa takut. Kata takut di Alkitab, kata takut ya, kalau dicek itu ratusan kali loh. Takut itu banyak banget. Banyak sekali kata takut itu disebutkan di Alkitab. Tapi firman Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut, jangan takut. Saya ini terlahir dari, ketakutan saya dulu itu sebenarnya saya terlahir dari orang kampung. Ya, kampung saya itu sangat kampung banget. Kenapa? Di kampung saya memang ada tiang-tiang begitu, tapi itu tiang jemuran, bukan tiang listrik gitu ya. Ada kabel-kabel itu kabel jemuran, bukan kabel listrik. Jadi saya benar-benar di sebuah desa pelosok yang listrik nggak ada. Masa kecil saya itu benar-benar di desa modelnya kayak gitu. Saya orang yang minder, tidak percaya diri. Disuruh ngomong, apalagi maju ke depan ketika sekolah, keringat jagung. Keringatnya kayak jagung, bukan keringatnya jagung keluar gitu, maksudnya kayak jagung gitu. Keringatan gitu, basah, baju saya itu basah. Saya kalau disuruh menghafal, maju ke depan, blank. Lupa tiba-tiba, padahal udah hafal tuh di rumah. Doa Bapa kami yang di surga. Silakan, Yusuf maju ke depan. Sebutkan doa Bapa kami. Blank. Lupa. Kenapa? Takut. Gak percaya diri. Saya ini seorang modelnya kayak gitu. Tapi saya sangat bersyukur, di dalam Tuhan semua bisa diubah. Amin. Semua bisa dirubah. Oke, ayo kita baca satu ayat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayatnya yang ke-10. Mungkin bisa dimunculkan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Oke, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
Ini ayat ini ditujukan kepada siapa Bapak Ibu? Menurut saudara, kalau konteksnya sesuai dengan konteksnya ya. Ini ditujukan kepada siapa sebenarnya? Yakub, Israel. Saudara, dalam Yesaya 40, pasal 40 sampai selesai, itu pasal demi pasal, itu ditujukan kepada orang Israel yang sedang berada di dalam pembuangan. Artinya di dalam pembuangan itu apa? Mereka hidup sedang diperbudak. Kalau diperbudak itu enak nggak? Enak nggak orang-orang yang hidup diperbudak? Enak nggak orang yang hidup dalam penjajahan? Dia dijajah. Siapa sih yang pernah dijajah? Yang hidup berapa tahun Indonesia merdeka, Pak? Dari ulang tahun ke berapa sih? 81 ya? 80 ya? 81 mungkin, saya lupa juga. Ini Indonesia kita ini, Pak. Oke. Yang lahir sebelumnya itu dia pernah hidup di zaman penjajahan. Papa saya hidup di zaman penjajahan. Mama saya hidup di zaman penjajahan. Masih ada mama saya. Apa enak hidup di zaman itu? Enggak, Pak. Penderitaan iya. Kerja paksa zaman Jepang iya. Perang demi perang iya. Bersembunyi iya. Dikejar-kejar iya. Ketakutan. Enggak enak. Ini yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel. Di tengah-tengah mereka diperbudak, di tengah-tengah mereka sedang menderita, di tengah-tengah mereka tidak bisa menikmati hasil daripada pekerjaan mereka. Dan Tuhan datang ke situ. Tuhan datang kepada Yakub, kepada Israel. Dan Tuhan berkata begini, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan takut. Jangan takut. Apa arti kata jangan takut? Dilarang takut, Pak. Hei Bapak Ibu, kita ini dilarang takut loh. Kalau ada perbedaan begitu, artinya jangan menyeberang, artinya dilarang menyeberang lewat situ. Coba-coba aja nyebrang lewat situ. Nak tabrak, kau yang salah. Kenapa sudah dilarang? Nyebrang. Nggak boleh nyebrang, coba aja nyebrang. Mati. Nggak ada yang nanggung, kenapa? Melanggar. Tuhan udah ngomong jangan takut, dilarang takut. Tapi kan sebenarnya takut itu kadang lumrah ya, kadang apa ya? Ya siapa sih nggak pernah takut gitu ya? Saya nggak tahu ketakutan terbesar saudara apa, karena kadang ya masing-masing orang itu punya ketakutan masing-masing. Betul nggak? Ada orang yang takut miskin, ada nggak? Banyak ya? Loh, kalau orang kaya, saya pernah dengar kesaksian, dia takut apa? Takut miskin. Takut hartanya, bahkan hartanya itu masih 100 miliar loh. Tapi dulu hartanya mungkin 500 M. Tiba-tiba turun jadi 100 M. Ketakutannya luar biasa. Takut apa? Takut miskin. Saya bilang 100 M takut miskin ya. Gimana kalau uangnya tinggal 1 juta? Gimana lagi gitu? Takut miskin. Luar biasa ya. Kita kasih 1 M aja Pak ya. Udah puji Tuhan, haleluya ya. Ini hartanya 100 M masih ada. Tapi dia udah ketakutan. Ketakutan dia, takut miskin. Apalagi takutnya? Takut mati. Ada di sini yang takut mati? Kalau enggak, silakan duluan. Loh iya kan, kadang ada orang takut mati loh. Ketakutan dia untuk mati. Banyak takutnya. Takut apa? Takut sakit. Udah sakit begitu ya, waduh. Sekarang bersyukur ada BPJS. Kalau dulu ya nggak ada BPJS ya, sakit itu gimana coba? Jujur saya punya anak nih, istri saya mau melahirkan. Saya ini nggak punya uang. Dokternya udah ngomong nih, ini anak lahir sesar, operasi. Tapi karena saya nggak punya uang, saya takut loh. Takut bawa kemana Pak? Ke rumah sakit. Bayangkan udah pecah ketuban tuh, udah ini. Saya nggak bawa ke rumah sakit Pak. Saya bawa kemana? Ke klinik. Yang notabene di klinik itu nggak bisa operasi. Ketakutan saya kenapa? Nggak ada uang untuk bayar dia operasi. Karena saya udah cek-cek sebelumnya. Saya cek di rumah sakit A, rumah sakit Putri gitu ya. Operasi itu harganya 15 juta dulu itu. 10 juta sampai 5. Saya cek di rumah sakit di Uzada bla bla. Sekian juta, rata-rata di atas 10 juta Pak operasi. Dulu zaman anak saya paling besar itu. Saya berdoa sih Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Tapi rasa ketika diperhadapkan dengan itu, pas udah pecah apa gitu dia udah mulai kontraksi. Saya bawa ke klinik. Yang terjadi di sana karena takut nggak bisa bayar, nggak ada uang pada gitu ya. Jadi takut itu bukan hanya milik jemaat, pendeta juga bisa takut Bu. Pendeta juga manusia. bukan kita bagaimana gitu. Siapa aja bisa takut loh. Loh saya bukan mau bela diri, masalahnya Yesus saja pernah takut gitu.
Saya juga bisa takut. Yesus saja bisa takut loh. Tapi sekali lagi, karena walaupun takut, bukan berarti takut itu harus dikompromi. Bukan berarti jadi takut itu sebuah kebenaran. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, jangan takut. Berarti kita pernah takut. Makanya Tuhan ngomong, jangan takut. Jangan takut. Israel ketakutan loh itu. Di pembuangan, mereka disiksa, mereka dibunuh, mereka diperhamba. Mereka takut. Mereka berada di ketakutan yang luar biasa. Sewaktu-waktu mereka bisa dibunuh. Sewaktu-waktu harta mereka bisa diambil. Mereka ketakutan. Tapi puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut. Ya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan engkau, meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita mau belajar Bapak Ibu. Next. Alasan takut. Apa alasan yang menyebabkan seseorang itu bisa takut? Menurut saudara apa sih alasannya? Kenapa? Apa penyebab seseorang bisa takut? Tidak percaya, tidak apa-apa ya. Apa lagi? Menurut saya banyak. Apa lagi? Yang menyebabkan seseorang bisa takut? Takut, khawatir. Itu sahabatnya takut, khawatir gitu. Oke, apa kira-kira menurut saudara? Hah? Lihat kenyataan. Oke, baik ya. Oke, kita akan belajar. Yang pertama, alasan seseorang bisa takut. Yang pertama adalah dia terlalu fokus dengan masalah kehidupannya. Fokus hidupnya terhadap apa? Masalah, 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 masalah. Kalau orang hidup terus fokus kepada masalah, hasilnya, endingnya adalah takut. Orang bisa ketakutan, bahkan sampai depresi, karena dia terlalu fokus dengan masalah. Karena masalah itu, ketakutan itu hasil daripada orang yang fokus dengan pergumulan hidup. Kalau dia fokus, aduh utangku nanti gimana ini, nggak bisa bayar. Nanti listrik nggak apain, bagaimana nanti anak-anakku ini masa depannya seperti apa. Lama-lama ketakutan. Lama-lama dia khawatir, betul? Kenapa? Fokusnya kepada masalah. Pertanyaannya, apakah ada manusia yang tidak punya masalah? Enggak. Kadang saya pingin nggak punya masalah, Pak. Supaya hidupnya enak. Tapi ternyata ketika orang pun nggak punya masalah, dia berada di zona nyaman. Ketika nyaman, apakah hidupnya bisa maju? Enggak. Yang membuat orang maju itu karena ada masalah kadang. Setuju? Karena ada pergumulan hidup, ada ujian, baru bisa maju. Kalau nggak ada masalah, hidupnya aman-aman aja. Gimana kira-kira? Nggak ada gregetnya hidup kalau nyaman-nyaman aja. Kadang Tuhan izinkan masalah. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk apa? Untuk melihat mujizat terjadi. Untuk melihat pertolongan Tuhan. Kalau nggak ada, gini, kalau kita nggak kekurangan uang, apakah kita akan melihat betapa Tuhan itu bisa menolong kita? Dalam hal keuangan, kalau kita nggak kekurangan uang? Enggak. Tapi ketika kita nggak punya uang, kita berdoa kepada Tuhan. Kita akan melihat pemeliharaan, ada mujizat tentang keuangan. Dan kita berkata kita punya Allah yang menyediakan. Jehovah Jireh. Kalau kita nggak kurang uang, kita nggak usah berdoa tentang gitu. Kita tidak akan melihat mujizat tentang keuangan dalam hidup kita. Ada masalah, ada jalan keluar. Nggak ada masalah, nggak ada jalan keluar. Ada amin? Jadi alasan seseorang bisa takut, dia terlalu fokus dengan masalah. Yang kedua, dia terlalu fokus kepada keterbatasan hidupnya. Saya ini orang miskin, saya nggak punya apa-apa, saya tidak akan mungkin bisa punya mobil, bla bla bla. Nah, apa? Terbatas. Kalau saudara lihat tuh, nggak punya kaki itu satu. Kalau dia fokus kepada kakinya nggak ada, kira-kira apa yang terjadi? Apakah dia mungkin jadi seorang pelari? Enggak. Apa yang terjadi? Dia akan mengurung diri di rumah dan meratapi nasibnya. Nasib tinggal nasib. Dan dia menangis di situ. Lama-lama dia bunuh diri tuh. Dia ketakutan, betul? Fokus kepada apa? Kekurangan, keterbatasan dirinya. Akhirnya apa? Takut. Apalagi alasan orang bisa takut? Tidak adanya ketidakpastian. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi besok? Saudara,
kampung di mana saya pernah bekerja di daerah Tapanuli Tengah yang hari ini sedang dilanda oleh bencana yang luar biasa. Yang meninggal sudah ratusan orang, yang hilang nggak tahu berapa, desa yang terkubur nggak tahu bagaimana, jalan yang terputus, akses mau masuk nggak bisa. Saya pernah tinggal di daerah itu. Dan sekonyong-konyong, kebanggaan tiba-tiba lenyap, Pak. Rumah habis karena longsor, harta sekejap lenyap semua, mobil kebanggaannya terkubur, hilang sekejap, Pak. Karena ketidakpastian hidup ini, siapa yang bisa jamin semua akan baik-baik saja? Gak ada yang bisa jamin. Manusia gak bisa jamin, betul? Kalau orang fokusnya ke sana, ketidakpastian ini, orang bisa takut. Orang menjadi ketakutan, takut tuh. Nanti masa depan anak saya bagaimana ya? Gak tahu saya gitu. Nanti kalau saya sakit ini mungkin sembuh atau enggak ya? Nah kalau fokusnya ke situ terus, lama-lama apa? Takut. Oke, kita belajar, coba kita selidiki firman Tuhan yang tadi. Next. Kenapa kita tidak diizinkan atau tidak boleh takut, tidak perlu takut? Firman Tuhan kan mengajarkan tadi ya, jangan takut. Betul ya? Kenapa? Kenapa kita nggak perlu takut? Kita belajar dari firman Tuhan, dari yang tadi, Yesaya 41 ayat yang ke-10, bagian pertama itu. Diberkatakan di sana apa? Jangan takut sebab apa? Aku menyertai engkau. Kenapa kita nggak perlu takut? Karena ada Tuhan yang menyertai. Setuju, katakan amin. Coba kalau orang Israel nggak disertai Tuhan, apa yang terjadi? Budak selamanya loh. Betul? Tuhan yang memerintahkan Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Betul? Coba tanpa campur tangan Tuhan, jadi budak mereka. Mungkin hari ini mereka sudah nggak tahu bagaimana. Tapi karena ada penyertaan Tuhan, Tuhan berkata, hai Musa, pergi ke Mesir, bawa orang Israel keluar dari Mesir. Apa mudah keluar dari Mesir? Enggak, Pak. Butuh 10 tulah, betul? Untuk mereka bisa keluar, nggak gampang. Orang diperbudak itu nggak gampang untuk keluar, itu nggak bisa. Mereka udah izin, Musa sudah izin. Pertama, nggak dikasih. Kedua, nggak dikasih. Ketiga, sampai 10 kali mereka minta pergi dari Mesir, nggak dikasih. Tetapi Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Jangan takut. Suatu ketika ketakutan yang luar biasa terjadi atas orang Israel ketika mereka berada di tepi Laut Teberau. Tahu kisah itu? Bagaimana kisahnya? Mereka sudah pergi tuh dari Mesir, di padang gurun. Mereka berhadapan dengan Laut Teberau, dan kemudian di belakang mereka siapa? Prajurit Firaun. Kiri mereka padang gurun, kanan mereka padang gurun. Artinya apa? Innalillahi. Betul? Game over tuh. Gak ada lagi jalan keluar tuh. Dan firman Tuhan mencatat di situ. Seluruh orang Israel ketakutan luar biasa. Betul? Kenapa? Hari ini kita akan mati. Hari ini semuanya akan habis. Kenapa? Di belakang sudah ada tentara tuh. 700 kereta berkuda. Lain lagi prajurit yang lain. Dengan lembing dan tombak dan semuanya yang lain. Di depan jalan buntu apa? Ada laut. Mati tuh kita. Nah dalam kondisi seperti itu, mereka berada di dalam ketakutan yang luar biasa. Tapi Tuhan sudah berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Apakah saudara pernah menghadapi jalan buntu? Siapa di sini yang pernah menghadapi jalan buntu dalam hidupnya? Sepertinya nggak ada jalan keluar tuh. Kalau dia tutup mata, jalan terbuka. Dia buka mata, buntu lagi. Loh, kita ini sama-sama manusia Bapak Ibu. Setiap kita pernah menghadapi jalan buntu, betul? Menghadapi pergumulan. Saya pernah menghadapi pergumulan. Tapi saya percaya pernyataan Tuhan itu sempurna buat kita. Di tengah-tengah kondisi kayak gitu. Karena Tuhan menyertai orang Israel. Tuhan cuma ngomong gini, Musa, mana tongkatmu? Ini Tuhan, pukulkan ke laut. Penyertaan Tuhan sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Hanya lewat tongkat aja, tongkat loh. Bagaimana mungkin hanya satu tongkat bisa membelah laut? Simsalabim. Keluar ilmu. Itu nggak mungkin, secara manusia nggak mungkin, betul?
Tapi hanya dengan satu tongkat, pukulkan ke laut, laut langsung terbelah dua. Kita punya Tuhan yang besar. Setuju katakan amin. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang terpenting adalah kita punya Tuhan yang luar biasa. Setuju katakan amin. Yang terpenting kenal Tuhanmu. Yang terpenting siapa Tuhan yang kau sembah. Yang terpenting siapa yang mengikuti engkau. Siapa yang menyertai engkau, itu yang terpenting. Setuju katakan amin. Yang terpenting ada Tuhan gak beserta kita. Ada Tuhan gak menyertai hidup kita. Kalau tanpa Tuhan jangan coba-coba. Kadang masalah kita ini kita terlalu pede mengandalkan kekuatan sendiri. Betul? Mengandalkan hikmat kita, mengandalkan harta kita. Harta sekejap bisa hilang loh. Setuju? Hari ini bisa kaya raya, besok bukan cuma miskin, punya hutang banyak bisa. Jangan pernah mengandalkan harta karena harta sekejap bisa hilang. Betul ya? Jangan mengandalkan kekuatan karena besok juga bisa sakit tiba-tiba. Yang perlu kita andalkan siapa? Andalkan Tuhan. Katakan aku mau mengandalkan Tuhan seumur hidupku. Karena aku percaya bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan jalan yang tertutup pasti terbuka di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita andalkan Tuhan. Setuju amin? Andalkan Tuhan. Kenapa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan membelah laut tidak perlu pakai sedot, pakai mesin besar, tidak akan kering-kering tuh. Bagi Tuhan nggak terlalu sulit membelah laut. Ada amin? Dan bagi Musa yang percaya kepada Tuhan itu juga nggak sulit. Kenapa? Perkaranya gampang, hanya butuh modal apa? Tongkat, percaya hanya dengan tongkat. Coba apa hubungannya tongkat dengan membelah laut? Seharusnya mengeringkan laut butuh apa? Mesin penyedot air. Seberapa besar? Nggak tahu berapa besar. Tapi nggak masuk akal. Masa bela laut pakai tongkat? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal, itu konyol. Tapi ketika kita percaya, apapun, dengan cara apapun, Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Tuhan sanggup melakukan apapun juga. Yang kita butuhkan apa? Penyertaan Tuhan. Makanya ada lagu berkata, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu tuh. Pertanyaannya, Tuhan hadir enggak dalam hidup saya dan saudara? Itu yang terpenting. Apakah Tuhan berjalan bersama-sama dengan saya dan saudara? Itu yang terpenting. Setuju katakan amin? Itu yang terpenting lebih dari apapun. Karena gini, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi, ada kata tetapi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang diberkati orang yang mengandalkan manusia atau yang mengandalkan Tuhan? Terkadang Bapak Ibu, lebih gampang mengandalkan manusia, betul nggak? Kenapa? Manusia kelihatan. Pertolongannya kadang, Pak Samuel mungkin pasang, Pak minta uang dong. Aduh Pak Yusuf saya nggak ada uang, tapi tinggal ini nih. Nyata langsung ditolong, betul? Coba Tuhan minta uang dong. Tuhannya mana lagi? Nggak kelihatan gitu. Iya kan? Banyak kan orang cenderung mempercayai apa yang dilihatnya, betul nggak? Padahal yang kelihatan itu sifatnya fana dan sementara. Tapi yang lebih, yang kekal itu yang tak kelihatan. Ada amin? Yang tak kelihatan itu yang lebih penting. Siapa yang tak kelihatan itu? Tuhan. Kenapa kita tidak perlu takut? Yang pertama, alasannya adalah karena Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Apa? Tuhan menyertai saya dan saudara. Dalam Matius 28 ayatnya 20 berkata apa? Kata terakhir. Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Sebenarnya kalau kita menyadari Tuhan yang menyertai kita nggak perlu takut. Kenapa? Kalau ada Tuhan, semuanya jadi mungkin. Kalau ada Tuhan yang mati jadi bangkit.
Kalau ada Tuhan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang bisa makan. Kalau ada Tuhan. Setuju katakan amin? Kalau ada Tuhan di tempat ini, saya percaya tidak ada yang mustahil. Kok kurang kencang aminnya, nggak setuju? Kalau ada Tuhan di tempat ini, segala sesuatu mungkin terjadi. Yang kencang dong aminnya. Iya kan? Masa contoh saya kasih uang 500 juta. Amin? Amin. Saya percaya Tuhan lebih berharga daripada 500 juta. Amin yang kencang dong. Jadi kalau dapat Tuhan, oh yes gitu. Iya kan? Kenapa? Tuhan lebih daripada apapun. Tuhan sanggup melakukan apapun. Apa yang gak bisa Tuhan lakukan? Aminnya cuma 1-2 lagi. Ayo dong gitu. Yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau tanpa Tuhan saudara semuanya game over. Tanpa Tuhan semuanya game over. Apapun lah. Karena kalau kita gak ngandalkan Tuhan, kita jadi musuh Tuhan. Betul? Ya, kita datang ke tempat ini kan karena kita butuh Tuhan, betul nggak? Kalau saudara nggak butuh Tuhan, tempatnya di mana sekarang? Bisa jadi jalan-jalan di TP. Trawas gitu kan. Bisa jadi lain tempat tidur, ya betul, setuju. Bisa jadi tidur. Kalau kita nggak butuh Tuhan, tempat kita bukan di sini. Tapi datang ke gereja karena kita butuh Tuhan. Ada amin? Kalau saudara semakin butuh Tuhan, semakin rajin lagi ke gereja. Karena di gereja yang diajarkan ya Tuhan. Kita bukan sedang, saham apa hari ini yang naik. Enggak. Kalau mau cari tahu tempat itu, pergi kemana Pak? Tentang saham. Bursa efek mungkin ya. Bukan di gereja. Gereja boleh nggak ngajarin gitu? Dikit-dikit boleh lah Pak ya. Tapi jangan sampai tujuan gereja ngajarin itu. Tujuan gereja membawa orang kepada Tuhan. Setuju katakan amin? Dan saya yakin bahwa Tuhan lebih hebat daripada bursa efek. Setuju? Tuhan lebih hebat daripada orang kaya raya. Setuju nggak? Nggak salah kaya. Nggak salah punya uang. Untuk sewa ini butuh uang nggak Pak? Butuh. Untuk sewa tempat saya gereja butuh uang. Butuh. Bergumul tuh. Kita butuh. Tapi Yesus lebih hebat daripada apapun juga. Saya rindu, saya mau menanamkan gini. Jadikan Tuhan itu yang terpenting dalam hidup saya dan saudara. Saya mau nanamkan itu. Jadikan Yesus yang terpenting. Jadikan hubungan kita dengan Tuhan yang terpenting. Yang kedua, kenapa kita nggak perlu takut? Yang kedua, firman Tuhan berkata, Aku ini Allahmu, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Ada nggak sini yang pernah bimbang? Udah berdoa tuh, mujizat Tuhan, aku mau sembuh, tolong dong. Tapi kemudian lihat kenyataan, loh kok belum sembuh? Lama-lama bimbang tuh. Dengan iman, aku berkata, aku sembuh. Buka mata, aku berkata, aku masih sakit. Faktanya. Orang bimbang, tapi firman Tuhan mencatat, orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Makanya firman Tuhan berkata, jangan bimbang. Kenapa Tuhan katakan jangan bimbang? Aku ini Allahmu. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Identitasnya dia adalah Allah kita. Siapa Allah kita? Allah Jehovah Jireh. Ada satu lagu yang bagi saya keren nama-nama Tuhan ini. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai. Saudara kalau tahu artinya kata-kata itu, tahu nggak artinya itu apa? Itu keren banget loh. Itu luar biasa nama-nama Allah itu kan sesuai dengan kebutuhan kita sebenarnya. El Shaddai artinya apa? Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang ajaib, dia Allah yang perkasa, dia panci-panci kita. Itu nama-namanya disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan sebenarnya. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Jehovah Nisi, Allah panci-panciku. Saudara, dia ngomong gini, jangan bimbang. Kenapa kadang Tuhan berkata, jangan bimbang? Karena kadang kita bimbang. Aduh, ini sudah deadline nih, uang sekolah anak belum dibayar. Ini gimana nih? Waduh, mau bayar uang apa nih? Uang apa? Kadang pinjol ya kadang ya. Waduh pinjol dong ini. Sekarang lagi marak pinjol nih soalnya nih. Waduh pinjol nih. Waduh gimana ini gak bisa bayar. Gak ada nih. Bimbang. Oh aku Tuhan aku percaya kau Tuhan tolong.
Ya, tapi tiba-tiba ditelepon, mana ini, apa, mana. Takut lagi. Lu ya kan realita hidupnya kan begitu. Tapi Tuhan ngomong kayak gini, jangan bimbang. Aku ini Allahmu. Kenapa? Ada apa dengan Allah kita? Dia sudah menunjukkan siapa dirinya. Artinya apa? Dia Allah, dia pernah menunjukkan bahwa dia Allah yang berkuasa. Betul nggak? Dia pernah menunjukkan bahwa dia Allah yang bisa membangkitkan orang mati. Dia Allah yang pernah menunjukkan dirinya, dia naik ke sorga. Dia Allah menunjukkan apa lagi? Semuanya, kuasa apa sih yang nggak bisa Tuhan lakukan? Makanya dia ngomong gini, jangan bimbang, aku ini Allahmu, aku Allahmu. Identitasnya dia adalah Allah kita. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang tak terbatas. Kenapa kita nggak perlu takut? Karena Tuhan berkata, aku ini Allahmu, jangan bimbang ya. Jangan bimbang, jangan takut ya. Aku ini Allahmu. Kau nggak sendiri, aku menyertai engkau. Kenapa kita nggak perlu takut? Yang kedua adalah, kita punya Tuhan, Allah. Identitasnya itu, dia adalah Bapa kita. Ada amin? Kemudian yang ketiga, kenapa kita nggak perlu takut? Yang ketiga, firman Tuhan berkata apa? Karena aku akan menolong engkau. Aku akan menolong. Ini janji-janji Tuhan luar biasa banget loh. Firman Tuhan berkata di sini, aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Aku akan menolong engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Pertanyaannya, tangan kanan Tuhan kuat nggak sih? Tangan kanan itu menunjukkan keperkasaan, kekuatan. Ya. Dan saudara, kalau tangan Tuhan, apakah tangan Tuhan begitu kuat? Sangat, Pak. Sangat. Kalau sempat tangan Tuhan sudah turun, siapa yang bisa berhadapan dengan tangan kanan Tuhan? Tidak ada. Makanya yang kita butuhkan adalah tangan kanan Tuhan. Tangan kuat yang menopangku, selalu menuntunku, ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu, sampai akhir hidupku. Tangan kuat Tuhan yang menopang. Ada amin? Tangan kuat Tuhan yang menyertai kita. Tangan kuat Tuhan yang membuat kita jangan takut. Karena dia berkata, tangan kuatku akan menolong engkau. Tangan kananku akan menolong engkau. Bahkan akan meneguhkan engkau. Ada amin? Tuhan berjanji, Tuhan akan tolong kita. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam sakit engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Tuhan menolong. Siapa di sini yang pernah Tuhan tolong? Yang berkali-kali Tuhan tolong. Dan selamanya dia akan tolong engkau. Itu janji Tuhan loh. Aku akan menolong engkau. Jangan takut, aku akan menolong engkau. Kapan? Selama kita hidup perjanjian yang Tuhan berikan buat kita. Dia ngomong apa? Aku akan menolong engkau. Itu janji Tuhan loh. Makanya karena aku menolong engkau, jangan takut. Kenapa kita nggak perlu takut? Yang ketiga, karena Yesus berjanji, Tuhan berjanji, aku akan menolong engkau. Apapun keadaan hidupmu, apapun kondisi hidupmu, Tuhan berkata, aku tolong engkau. Aku sertai engkau. Aku buka jalan bagimu. Aku ini Allahmu. Setuju katakan amin? Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang dahsyat. Karena itu Tuhan berkata, jangan takut. Tuhan punya alasan kenapa dia berkata jangan takut. Karena dia punya kuasa untuk menyertai hidupmu. Karena dia punya kuasa untuk menolong hidupmu. Mungkin kalau saya ngomong saudara gini, yang punya hutang sini, tak lunasi hari ini. Saudara percaya nggak sama saya? Ketawa. Mungkin saudara juga, masa sih Pak? Allah Pak. Kenapa? Ya utang saya 500 miliar loh Pak, Bapak sanggup dah gitu. Saudara bisa ragu dengan saya. Tapi kalau Tuhan yang berjanji aku akan tolong engkau, kira-kira dia sanggup nggak? Saya berjanji, saya mungkin bisa melupakan dan tidak menepatinya, karena saya sangat terbatas. Tapi kalau Tuhan berjanji, janjinya itu ya dan amin. Janjinya itu ya dan amin. Karena itu ayo,
Perkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Perkuat keyakinan kita kepada Tuhan. Gimana caranya supaya kita terus semakin kuat imannya kepada Tuhan? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Karena musuh daripada ketakutan itu iman sebenarnya. Orang takut itu butuh apa? Iman. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena suatu ketika murid-murid sedang dalam naik perahu dalam penyeberangan gitu ya. Suatu ketika terjadi badai yang luar biasa dan mereka hampir tenggelam dan hampir mati sebenarnya. Di tengah-tengah badai yang sedang bergejolak dengan luar biasa, Yesus ada di sana. Ternyata kalau ada Yesus tetap juga ada badai loh. Bisa ada badai loh. Yesus sedang tidur di mana? Di buritan kapal. Yesus ada di sana? Ada badai di sana? Perahu mereka hampir tenggelam, betul? Kisahnya begitu kan? Ternyata kalau ada Yesus tetap juga bisa ada badai. Jadi jangan, saya udah percaya Tuhan, kenapa masih ada masalah? Walaupun ada Yesus di hatimu, dalam hati saya, dalam hidup kita, badai masih bisa terjadi. Tapi ingat, badai itu tidak akan mematikanmu, tidak akan menghancurkanmu. Kenapa? Ada Yesus di sana. Dan ketika terjadi kisah seperti itu, murid-murid di dalam keputusasaannya, di dalam ketakutannya, mereka ngapain? Bangunin Yesus. Mereka ngomong apa? Guru, Yesus gak peduli engkau kalau kita binasa. Kayaknya Yesus cuek banget, yang lain udah ketakutan, udah khawatir, udah cemas, udah mau mati tuh. Yesus ngapain? Tidur. Yesus bisa tidur tengah-tengah badai. Kita kalau ada badai ngapain? Nangis, jerit, betul? Ketakutan, muntah. Itu badai luar biasa banget soalnya. Kapalnya hampir tenggelam tuh. Saya paling gak bisa naik kapal. Saya pernah sama teman-teman saya. Saya ini kan dulu suka mancing. Sekarang ya, ayo Pak, kapan mancing? Dibilang suka, enggak terlalu suka banget sih. Cuman waktu saya bekerja dulu di Sibolga, saya sama teman-teman kerja, teman-teman, ayo kita mancing gitu. Kita sewa kapal. Nah saya ini kan nggak pernah ke laut, nggak pernah naik kapalan ke laut. Mereka itu orang pantai, saya orang Medan yang pergi ke pantai, orang kota, maksudnya orang dari dulu karena kerja saya di situ, di pinggir situ, saya di pinggir laut, saya ikut mereka gitu. Ayo mancing, kita sewa kapal tuh. Baru jalan 200-300 meter, ombak kan, kapalnya kan nggak besar, itu kan kapal perahu-perahu gitu. Terjadi, waduh, saya mabuk laut. Mabuk itu sakit loh. Siapa sih yang pernah mabuk? Mabuk naik bus, mabuk pesawat, enak nggak? Aduh, kalau bisa di atas itu, kok bisa kita diturunkan Pak, naik pesawat Pak, lagi mabuk, kok bisa diturunkan di situ Pak? Naik parasut turun Pak, kenapa? Nggak enak banget tuh mabuk. Waduh, saya pernah mabuk, itu sampai, maaf ya, yang keluar itu sampai yang hijau-hijau, habis semua. Muntah, stresnya minta ampun tuh. Udah berdoa, Tuhan tolonglah. Waduh, sakit banget. Sampai nggak ada lagi yang mau keluar, cairan nggak ada, yang hijau itu keluar. Udah habis tuh cairannya, yang hijau-hijau keluar. Sakit, mabuk itu sakit. Naik kapal tuh. Saya nggak tahu waktu itu Petrus, Yohanes, dan murid-murid apa mereka mabuk juga saya nggak tahu. Bisa jadi mabuk juga, tapi mereka nelayan sih ya. Mungkin mereka, kalau saya pasti mabuk saya. Tapi di tengah badai seperti itu, Yesus tidur. Di tengah badai yang besar sekali, yang mau membinasakan mereka, Yesus tidur. Kalau orang tidur itu kenapa sih? Ada apa sih? Nyaman aja dia. Yesus anggap ketika ada badai jadi apa? Jadi ayunan. Yesus di ayunan tuh. Enak, makin nyenyak tidurnya. Murid ngapain ketika ada badai? Padahal nelayan tuh mereka. Ketakutan mereka. Kenapa mereka ketakutan? Mereka lihat fakta yang terjadi. Betul? Mereka lihat fakta sekeliling mereka itu faktanya apa? Ada angin dahsyat. Kita akan binasa nih. Nah ketika mereka banguni Yesus, Guru gak peduli engkau kalau kita binasa. Tiba-tiba Yesus terbangun. Aduh kalian ini loh, saya lagi main ayunan, lagi enak-enak tidur kok dibangunin mungkin gitu ya. Tapi kemudian Yesus cuma berkata sederhana, cuma ngomong gini, hai badai, tenanglah.
Hai danau, tenanglah. Apa yang terjadi? Masih ada badai itu sudah tenang. Enak ya kalau punya kuasa perkataan itu ya. Dan mereka ketakutan dan ngomong gini, siapa gerangan orang ini? Sampai angin dan badai dan danau saja tunduk kepadanya. Siapa orang ini? Kalau saya mau tanya kepada saudara, siapa Yesus bagi saudara? Kalau ada masalahmu, siapa Yesus bagimu? Saya tadi malam dalam mesbah keluarga, ketiga anak saya, kita diskusi tentang ini. Saya suka gitu, saya sharing-sharing. Siapa Yesus bagimu? Oh, bagi saya, siapa Yesus bagimu? Kalau engkau punya masalah, nggak punya uang, siapa Yesus bagimu? Kalau engkau lagi sakit, siapa Yesus bagimu? Kalau engkau punya pergumulan yang berat, siapa Yesus bagimu? Itu akan menentukan siapa Yesus buat saya dan saudara. Ketika ada badai, siapa Yesus? Karena pertanyaannya, murid-murid yang sudah bersama-sama dengan dia sekitar 3 tahun, ngomong apa ketika ada badai? Siapa gerangan orang ini? Murid-murid itu lo gak kenal siapa Yesus. Betul? Karena pertanyaannya begitu, siapa orang ini? Yesus ini siapa sih? Kok sampai angin dan badai saja tunduk kepadanya? Yesus ngomongnya, hei, kau gak tahu siapa aku? Tapi Yesus ngomong apa kepada mereka? Yesus ngomong ketika kondisi seperti itu, Yesus ngomong gini. Hei, angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku bersama-sama dengan engkau? Musuhnya apa? Tidak percaya. Mereka ketakutan kenapa? Tidak percaya. Mereka berkata kita binasa, kenapa? Tidak percaya. Yesus ngomongin, berapa lama lagi engkau? Ngamuk tuh Yesus di situ. Aku lagi tidur enak-enak, kau bangun nih. Nggak punya iman kah engkau? Kayak gitulah istilahnya itu. Masa nggak punya iman meneduhkan badai? Kayak gitu. Masalahnya apa? Tidak percaya. Kurang percaya dengan tidak percaya itu mirip sebenarnya. Kenapa engkau? Berapa lama lagi engkau bersama-sama dengan aku? Saya percaya, kalau kita yakin sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah segalanya buat kita, apapun badai yang terjadi, bersama dengan Tuhan kau akan melihat mujizat. Bersama dengan Tuhan kau akan melihat pemulihan. Ada amin? Kenapa kita tidak perlu takut? Yang pertama, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai kita. Yang kedua, kenapa kita nggak perlu takut lagi, nggak perlu takut, jangan takut. Yang kedua adalah karena kita punya Tuhan, Allah. Aku ini Allahmu, aku bukan Allah orang lain, aku ini Allahmu. Aku ini Bapamu, aku ini sahabatmu, aku ini penolongmu. Ada amin? Yang ketiga, kenapa kita nggak perlu takut? Karena Tuhan berkata apa? Yang ketiga, aku akan menolong engkau. Kita tidak akan dibiarkan sendirian Bapak Ibu. Amin. Tidak akan dibiarkan sendirian. Yang terakhir, ini kalau saya ngomong terus nih, sekarang dulu saya susah ngomong Pak. Sekarang saya susah berhenti kalau ngomong. Susah. Jadi tolong saya dihentikan. Saya kapan hari sama Pak Samuel, saya ini kapan hari ada sinar apa namanya? Radioaktif ya. Radioterapi. Pak Samuel datang hampir tiap hari ke rumah sakit temanin saya ngobrol gitu. Aduh, Pak Apaan dosa datang Pak, jangan repot Pak. Oh enggak apa-apa gitu. Kita ngobrol sharing di sana di rumah sakit gitu. Oke. Cara supaya kita nggak takut. Next slide terakhir. Cara supaya kita nggak takut. Yang pertama adalah merubah fokus. Katakan merubah fokus. Fokus kita harus diubah. Kalau selama ini fokus masalah, bangun tidur lihatnya masalah. Di kerjaan yang dilihat apa? Masalah. Hidup yang dilihat apa? Masalah. Paling banyak dilihat apa? Masalah. Akhirnya hidup penuh dengan masalah. Sekarang rubah fokusnya. Fokusnya sekarang apa? Fokuslah melihat Tuhan. Ketika ada masalah, Tuhan aku percaya Tuhan sanggup tolong. Ketika sakit Tuhan aku percaya Engkau sanggup sembuhkan. Fokusnya bukan kepada sakit penyakitnya, fokusnya kepada Tuhan. Rombak fokus. Ubah fokus hidupmu. Ketika lihat masalah anak kita gimana nanti ya masa depannya seperti apa ya. Percayalah Tuhan pasti jamin masa depan mereka.
Fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Nanti pekerjaanku apa, masa depanku seperti apa, jodohku siapa? Fokuslah kepada Tuhan. Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Tapi jangan lupa berusaha juga. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tapi yang paling utama bukan usahanya. Yang paling utama apa? Imannya kepada Tuhan. Usahanya itu mengikuti. Gitu. Ada amin? Jadi cara supaya kita nggak takut, ayo beralih fokus. Jangan lagi fokus dengan masalah. Fokuslah dengan Tuhan. Amin. Fokus cari Tuhan. Matius 6 ayat 33, Tuhan ngomong apa? Ayat yang sangat sering sekali dikobarkan. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Kalau ayat sebelumnya itu, judul perikopnya jangan khawatir. Jangan khawatir apa yang engkau makan, jangan khawatir akan hidupmu, jangan khawatir apa yang kau pakai. Lihat burung-burung di udara, tidak pernah menabur tuh, tapi dipelihara oleh Bapa. Engkau melebihi daripada burung-burung itu. Kau masih bisa bekerja, burungnya nggak bisa nanam, kau masih bisa menabur. Tapi Tuhan ngomong, burung aja aku pelihara, apalagi engkau. Kan Tuhan berkata, jangan khawatir, jangan takut, cari dahulu Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah, semua yang lain akan kutambahkan. Ada amin. Semua yang lain, kadang kita ini sibuk mencari apa? Semua yang ditambahkan. Sibuk ngapain? Sibuk kerja. Sibuk ngapain? Sibuk mikirin masalah. Sekarang sibuklah mikirin Tuhan. Ada amin. Sibuklah cari Tuhan. Ada amin. Sibuklah percaya kepada Tuhan. Sibuklah mengejar hadirat Tuhan. Ada amin. Sibuknya di situ. Kerja bisa cari Tuhan nggak saat kita kerja? Bisa nggak di kantor kita bisa cari Tuhan nggak? Berdoa itu kapan aja kita bisa berdoa? Saya tanya anak saya kemarin, kapan kita berdoa? Kalian kapan berapa kali berdoa satu hari? Kapan berdoanya? Waktu makan, waktu pergi, waktu bangun. Loh, kalau itu dihitung-hitung kita berdoa hanya kayak gitu, kapan kita bisa kenal Tuhan? Loh, terus berdoa kapan, Pak? Berdoalah senantiasa. Berdoa kapan? Senantiasa. Di mana? Di mana saja. Kapan? Kapan saja. Enggak dibatasi ruang dan waktu. Di toilet bisa berdoa enggak? Lagi masak bisa doa enggak? Lagi duduk di gini bisa doa enggak? Apa arti doa? Oh, doa itu, Pak, Bapa kami yang di surga. Apa arti berdoa? Setuju enggak bahwa berdoa itulah berkomunikasi dengan Tuhan? Kalau berdoa adalah berkomunikasi, kita sepakat berdoa berkomunikasi dengan Tuhan. Pertanyaan sederhana gini, komunikasi itu seperti apa sih? Berbicara, siapa yang berbicara? Kita dengan Tuhan. Tuhan jadi apa? Pendengar setia. Dengarin keluh kesahmu. Terus kalau kita nggak pernah dengar Tuhan ngomong, masalah nggak itu? Coba kalau saya ngomong sama Pak Samuel, kita nongkrong tuh. Kami nongkrong di kantinnya rumah sakit. Terus saya ngomong terus besok datang lagi, saya ngomong lagi. Kira-kira Pak Samuel datang lagi enggak? Aku muak mendengar suaramu. Loh ya enggak? Kalau saya ngomong terus dan dia cuma dengar, oh ya. Besok datang lagi, Pak. Oh iya Pak, silakan, aku ngomong lagi. Oh iya. Dia cuma diam aja terus. 1 minggu, 2 minggu gitu terus, kira-kira kita masih sahabat enggak, Pak? Putus hubungan kita, Pak. Oh iya, komunikasi yang enak, yang baik. Pak Samuel berbicara, aku mendengar. Tapi jangan Pak Samuel sendiri dong ngomong. Izinkan saya ngomong dong, Pak. Kalau Bapak aja ngomong saya jadi pendengar, ya, sorry ya. Kayaknya persahabatan kita akan agak sulit dilanjutkan deh. Loh, kita ngomong sama Tuhan, betul? Kalau cuma kita yang ngomong sama Tuhan, kita nggak izinkan Tuhan ngomong, kira-kira bagaimana? Apakah Tuhan masih, ya kita hanya keluh kesah kita, enggak, itu enggak baik. Yang baik adalah dengarkan Tuhan ngomong. Ada amin? Doa itu makanya di mana saja bisa.
Kalau engkau punya masalah, ngomong Tuhan tolong dong. Setelah itu kan tolong dong, amin. Ya apa coba? Kalau Tuhan tolong dong, dengarkan dia cara menolongnya gitu loh. Oh iya anakku, aku akan sertai engkau, jangan takut ya. Bisa nggak Tuhan ngomong kayak gitu dalam hati kita? Kalau dia nggak bisa, dia bukan Tuhan. Loh Tuhan itu pribadi atau bukan sih? Kalau dia pribadi seharusnya dia bisa ngomong. Loh tapi kan Tuhan di sorga. Loh Tuhan ada di mana sekarang? Tuhan ada di sorga enggak? Saya mau tanya, Tuhan ada di sorga enggak? Tuhan itu maha hadir. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu hadir di hatimu. Yesus hanya sejauh doa. Ketika kita ngobrol, Yesus sejauh itu. Tapi kalau kita nggak ngobrol, Yesus jauh dari kita. Amin. Jadi cara supaya kita nggak takut, yang pertama ubahkan fokus hidup kita. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Kalau kita yakin Tuhan menyertai, kita tidak akan takut. Yang berikutnya, kenapa kita nggak perlu takut? Supaya kita nggak takut, yang berikutnya adalah, ayo berpegang teguh kepada firman Tuhan. Amin. Isi hati dan pikiran kita dengan firman. Kalau nggak ada firman, kita bisa takut loh. Jujur yang membuat saya bisa kuat sampai hari ini karena ada firman. Firman Tuhan berkata apa? Ketika saya takut berkata jangan takut. Ketika saya nggak punya Bapa, Tuhan ngomong, aku akan memelihara engkau. Aku akan mencukupi kebutuhanmu. Ketika saya lagi bimbang, lagi dan semuanya yang lain, saya nyanyi tuh. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia Oke lah. Ini kita jadi nyanyi terus nanti, Pak. Maksud saya begini. Ketika hati kita, pikiran kita selalu kita arahkan modelnya kayak gitu. Yang datang apa? Iman. Iman timbul dari mana? Pendengaran. Yang kita dengar gosip, betul? Kalau gosip yang kita dengar tiap hari yang muncul iman enggak? Yang muncul apa tuh kok dengerin gosip tiap hari? Tapi kalau yang kita dengar pujian penyembahan, yang kita dengar khotbahnya Pak Gembala sama yang lain-lain lagi, yang kita dengar firman Tuhan, kira-kira yang muncul apa? Iman. Makanya ketika kita terus melatih diri kita modelnya kayak gini, karena gini, kalau ini nggak dilatih, coba gini, kecenderungan daging kita ini sukanya apa sih? Daging kita sukanya ngapain tuh? Medsos. Bisa apa sih yang bisa megang handphone 1 hari 5 jam? Loh, saya dengar tadi ya kemarin itu ya. Saya dengar siapa itu? Khotbah. Dia ngomong gini. Indonesia termasuk salah satu negara di dunia yang paling banyak bermain medsos. Rata-rata di atas 5 jam 1 hari. Hampir nomor 1 di dunia, Pak. Bayangkan kalau itu yang terjadi, Tuhan ada di mana? Masihkah ada masalah masih datang sama Tuhan? Masihkah ada iman dalam hatimu? Kalau yang didengar, yang dibaca terus adalah scroll ya namanya. Kira-kira kalau ada masalah, ada pergumulan. Tiba-tiba, oh anakku, engkau punya masalah, aku tolong. Apakah Tuhan kayak gitu? Langsung Tuhan ngomong, itu cari handphonemu, biar kau tolong sama handphonemu tuh. Iya kan? Tapi coba tiap hari kita dengerin firman. Tidak tiap hari bangun iman, ada masalah Tuhan, help me. Kira-kira Tuhan datang nggak? Datang. Tapi kalau kita nggak cari Tuhan dan ada masalah datang sama Tuhan, coba kalau ada maunya saya baru datang sama Pak Samuel. Kira-kira Pak Samuel ngomong apa sama saya? Aku sudah tahu engkau. Kalau ada maumu kau baru datang. Pulang sana. Ya kan? Tapi coba, karena kami memang sahabat, sering ngobrol, sering bareng. Dan suatu ketika mungkin saya punya kesulitan, Pak, saya punya pergumulan kayak gini. Kira-kira bagaimana ya? Mungkin bukan tentang uang lah, karena uang ini kan sensitif ya. Tentang yang lain lah gitu ya. Ini saya ada masalah kayak gini sama teman saya, gini-gini. Kira-kira dia tolong nggak? Sebisanya pasti dia tolong. Kita juga dengan Tuhan kayak gitu kok. Ada amin.
Jadikan Tuhan itu menjadi sahabat. Kalau dibilang sahabat apa? Teman yang selalu dekat. Bukan cuma kalau sahabat itu bukan cuma pada saat senang aja baru datang. Sahabat sejati adalah teman di kala susah. Kalau di kala senang, di kala kita punya uang banyak, Pak, teman banyak, Pak. Kalau uang kita habis, Pak, temannya habis juga, Pak. Fakta begitu. Kasihan dulu. Fakta kayak gitu. Tapi kalau sahabat sejati adalah teman di kala susah. Itu adalah baru disebut teman sejati. Nah, Yesus adalah teman sejati kita. Kalau saudara punya masalah, punya pergumulan, datang sama siapa? Benaran. Kalau saudara senang, datang sama Tuhan enggak? Oh enggak, Pak, pergi ke TP, Pak, jalan-jalan, Pak, belanja. Iya kan? Teman sama Tuhan itu bukan cuma pada saat susah. Iya, dalam segala hal lah. Kalau kita jadikan Tuhan hanya teman kala susah aja, kira-kira gimana? Kasihan banget tuh Tuhan gitu. Dalam segala hal ada, amin. Tapi oke lah, masih ingat Tuhan di kala susah. Kadang ada orang di kala susah juga nggak ingat Tuhan, Pak. Parah banget tuh. Parah itu lama-lama bunuh diri tuh. Karena mau minta tolong sama siapa lagi, bukan sama Tuhan, betul ya? Tapi ayo, akhir daripada semuanya, supaya kita nggak takut. Ayo kenal siapa Tuhan kita. Ada, amin. Jadikan dia jadi sahabat kita. Jadikan dia adalah pribadi yang paling dekat dengan kita. Ada, amin. Jadikan Tuhan yang terpenting dalam hidup kita. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak pernah salah, firman Tuhan belum berubah. Firman Tuhan ngomong kayak gini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Ada, amin. Jadi karena itu jangan takut, karena ada Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, yang ada ketakutan. Tapi kalau ada Tuhan, ketakutan akan lenyap. Siapa yang lebih kuat, ketakutan atau Tuhan? Kalau ketakutan diperhadapkan dengan Tuhan, kira-kira yang menang siapa? Ada potensi untuk kita takut loh. Karena kita punya pergumulan. Mungkin pergumulan kita tadi, pinjol belum lunas, dikejar-kejar, utang banyak. Apalagi, sakit lagi, nggak ada uang untuk ini mungkin. Banyak hal yang membuat kita bisa takut. Tapi ketika ketakutan kita diperhadapkan dengan Tuhan yang ada dalam diri kita, saya percaya ketakutan kita pasti kalah. Karena itu ayo kenal Tuhanmu. Karena gini, untuk mengenal Tuhan gampang gak sih? Tidak gampang Bapak Ibu. Saya untuk mengenal istri saya butuh pengorbanan. Apa itu? Uang ngajak dia makan. Gitu, shit. Nongkrong, ngobrol. Berkorban loh. Korban apa lagi? Waktu. Betul? Coba kalau sama istri saya mau kenal istri saya, terus waktu saya, ketemu samamu cukup 5 menit ya. Kira-kira saya bisa kenal istri saya dengan baik enggak? Enggak. Tapi, kita batasin tidak waktu sama Tuhan. Hanya 5 menit Pak ya, Tuhan, aku doanya 5 menit ya Tuhan ya, selesai cukup ya. Betul? Faktanya begitu kan? Atau sudah ada di sini yang berdoa 1 hari 10 jam? Tuhan itu. Saya sangat meyakini waktu sangat besar pengaruhnya untuk kita mengenal Tuhan. Faktor waktu besar loh. Coba Pak Samuel nggak sering datang ngobrol sama saya di rumah sakit, kita ngobrol sering. Ya saya nggak terlalu kenal siapa Pak Samuel. Rumahnya saya tahu sih. Tapi jujur istrinya Pak Samuel saya belum kenal siapa. Yang mana Pak istri saya belum. Justru saya nggak tahu. Ibu ya bukan ya? Belum datang ya. Maaf saya kan masih banyak hal yang saya tidak tahu dari Pak Samuel. Tapi coba kami ngobrol sering. Pak istrinya siapa Pak? Yang mana Pak gitu. Kerja di mana? Udah banyak sih nanya-nanya. Istrinya kerja di sini, yang gini, sih. Udah. Tapi masih banyak hal yang belum. Kenapa? Waktunya masih kurang Pak. Kita masih pulang dari sini masih butuh ngopi Pak. Tuh tanya lebih banyak. Loh kita dengan Tuhan kayak gitu Bapak Ibu. Kalau waktu kita sama Tuhan hanya 5 menit. Dan hanya kalau kita butuh. Yang kita kenal Tuhan kayak mana tuh? Enggak. Ayo banyak datang sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, baca surat cintanya Tuhan. Apa itu? Alkitab. Siapa di sini yang baca Alkitab tiap hari? Ayo ya mulai hari ini ya, baca Alkitab tiap hari ya.
Berdoa tiap hari. Ada ayatnya kan? Ada nyanyian tuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau iman kita bertumbuh, baca Alkitab tiap hari. Kalau kita mau semakin mengenal Tuhan, berdoa tiap hari. Jangan batasi hanya 5 menit, terlalu sedikit. Main handphone kita berapa menit? Coba kita 2 jam berdoa. Coba kita baca Alkitab 2 jam. Coba berteriak sama Tuhan 2 jam. Boleh nggak berteriak kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan? Boleh nggak kita ngotot minta sama Tuhan? Saya teringat satu ayat gini. Mintalah maka akan diberi, itu konteks doa ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah maka engkau mendapat. Betul ya? Ada nggak ayatnya itu? Tapi ternyata saya baca di dalam terjemahan lain. Ayatnya itu dipertegas. Ngomong kayak gini. Mintalah dan teruslah meminta. Ada kata teruslah meminta. Artinya apa? Tidak berkesudahan. Sampai apa yang kita minta diberikan. Artinya apa? Terus menerus. Udah minta, Tuhan sembuhkan aku. Hari ini belum terjadi. Besok masih berdoa nggak untuk disembuhkan? Udahlah Tuhan, aku udah minta engkau nggak kasih. Kira-kira Tuhan ngomong apa kok kayak gitu? Ngambek. Lu enggak gitu nggak sih? Ngambek. Padahal yang Tuhan inginkan sebenarnya adalah kita ini semakin bergantung sama Tuhan. Iman kita semakin bertumbuh. Itu yang Tuhan mau. Ada amin? Karena itu jangan takut ya. Karena ada Tuhan yang menyertai. Jangan takut ya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan takut ya karena Tuhan akan menolong kita. Ada amin? Dengan tangan kanannya yang kuat, yang perkasa. Saya percaya di akhir tahun ini, janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara. Mari kita berdoa.